Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali, kita bersekutu kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau siapkan pikiran kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati kita mau teduhkan pikiran kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan Yesus baik, betapa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Haleluya Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat
Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Dekat denganmu, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang berada di rumah maupun dimanapun jemaat-Mu saat ini berada ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengurapi kami semua ya Bapa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersukacita bersama-sama karena anggur baru telah tercurah di hati kita. Mari bersama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi
Kita bersyukur di saat-saat seperti ini kita masih memiliki kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari Tuhan, karena Dialah Allah sumber kuatku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dibentuk oleh firman Tuhan. Hidupku mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat
bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan mari bersama persiapkan diri kita menyambut kabar baik. Pada pagi hari ini, di minggu pertama ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bersedekah dengan tulus ikhlas. Mari membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga, Engkau telah mempersiapkan sabdamu untuk kami semua sebagai roti hidup yang akan menghidupkan, menguatkan keimanan kami, pengabdian kami kepadamu. Hamba berserah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mencurahkan hikmat dan pengurapan Roh-Mu atas hamba-Mu juga untuk seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Silakan engkau beracara lebih lanjut dan kami siap bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersedekah adalah kewajiban Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan hal tersebut mengandung janji Tuhan yang mana akan dibalas oleh Tuhan bila kita bersedekah dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau kita bersedekah dengan cara-cara yang tidak benar, kalau kita bersedekah tidak sesuai dengan cara-cara yang dikehendaki olehnya, maka sedekah kita akan menjadi mubazir. Sedekah kita tidak akan bernilai apa-apa. Bahkan sedekah kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, cara yang salah dan tidak boleh dilakukan dalam bersedekah. Satu, bersedekah dengan sombong dan merendahkan mereka yang kurang beruntung. Dua, bersedekah dengan pamer supaya dipuji orang lain. Tiga, bersedekah supaya terlihat rohani, supaya terlihat agamis. Nah, hal-hal tersebut adalah cara-cara yang salah, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Kita bersedekah dengan sombong, bersedekah dengan merendahkan orang yang kurang beruntung,
bersedekah dengan pamer supaya dipuji-puji orang, bersedekah dengan tujuan agar terlihat, waduh ini loh wong suci, ini orang yang sangat taat beragama. Nah, kalau kita bersedekah dengan cara-cara yang seperti itu, sedekah kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengajarkan untuk kita bersedekah. Nah, saudaraku, cara bersedekah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, satu, kita harus bersedekah dengan kerendahan hati. Sadar bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah berkah yang bersumber dari Tuhan semata. Kalau kita lebih beruntung, lebih berhasil, ya kita lebih makmur dari yang lain, itu semata-mata karena berkah dari Tuhan untuk kita. Jadi, marilah kita bersedekah dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa keberhasilan-keberhasilan yang kita capai itu adalah berkah yang bersumber dari Tuhan semata. Memang ada usaha pekerjaan kita, ya, tetapi kita harus sadar bahwa hikmat itu bersumber dari Tuhan. Kesempatan yang baik itu adalah dari Tuhan. Pertemuan-pertemuan yang menghasilkan manfaat dan keberuntungan itu juga adalah peluang-peluang yang Tuhan berikan untuk kita kalau kita hidup dalam ketaatan, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi bersedekahlah, bagikanlah rupiah yang kau miliki dengan rasa hormat, dengan kerendahan hati, untuk diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Yang kedua, bersedekah kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai umat Allah yang berkewajiban untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terutama mereka yang kurang beruntung, mereka yang membutuhkan pertolongan. Harus menjadi perhatian kita, harus menggerakkan hati kita untuk peduli dan menyatakan kasih kita yang tulus ikhlas kepada mereka dengan pemberian-pemberian yang penuh dengan kasih. Pemberian-pemberian yang dilakukan dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat. Saudaraku, yang ketiga, kita harus bersedekah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kita harus memberikan sedekah kita dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan apapun dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama mulai belajar untuk melakukan kewajiban kita yang Tuhan kehendaki. Bersedekah dengan senyap dan tersembunyi,
Jangan kita canangkan, kita suwur-suwurkan, kita umumkan sedekah kita pamerkan. Oh, itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang tabu, ya. Kita harus bersedekah dengan senyap, dengan tersembunyi. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya kita harus memberi itu dengan tersembunyi. Ya, tidak rame-rame, senyap-senyap saja, dan tidak dengan maksud berpamer ria. Tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berikutnya kita haruslah melakukan sedekah kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan Bapa kita yang di surga sebagai sumber berkah kehidupan bagi kita. Nah, saudaraku, itu saja motivasinya. Kita mau memuliakan Bapa surga, supaya saudara-saudara kita yang kurang beruntung, saudara-saudara kita yang menderita, mendapatkan uluran kasih sayang Tuhan melalui sedekah kita. Kita mau melakukannya karena kita mengasihi mereka, karena kita menghormati mereka sebagai sesama umat ciptaan Tuhan. Bersedekah dengan rasa hormat, bersedekah dengan kasih, bersedekah dengan tujuan memuliakan Bapa surga. Wow, saudaraku, apabila sedekah kita lakukan dengan cara-cara yang demikian, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudaraku, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan menutup mata terhadap kita. Tetapi Tuhan berkenan untuk membalas atau memberikan ganjaran yang mulia, ganjaran yang baik. Segala kebaikan Tuhan tidak akan pernah surut, akan datang dalam hidup kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk dapat lebih lagi bersedekah dengan lebih besar, lebih luas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama melalui perjamuan kudus yang segera kita akan laksanakan. Kita akan memperbaiki cara hidup kita. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita egois, kita diberkati tetapi kita pelit, kita diberkati tapi kita tidak mau peduli kepada orang lain, kita diberkati tetapi kita menggenggam tangan kita, tidak pernah membuka tangan kita untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bersedekah itu indah, bersedekah itu mulia, bersedekah itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau bersedekah kepada mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan. Kiranya kasih-Mu membasahi hatiku, supaya aku dengan rela, dengan tulus ikhlas,
dengan kerendahan hati, dengan kasih dan rasa hormat, berbagi dengan mereka yang menderita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Engkau telah memberikan kabar baik kepada kami, supaya kami mulai belajar untuk bersedekah, berbagi kasih, mengulurkan tangan untuk memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang masih kurang beruntung, mereka yang menderita, mereka yang sengsara. Kami mau berbagi dengan mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, agar kami dapat bersedekah dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami dari keegoisan kami. Ampunilah kami dari kesombongan kami. Ampunilah kami dari sifat-sifat yang jelek. Ketika kami menjadi seorang Kristen yang pelit, seorang Kristen yang tidak peduli, seorang Kristen yang angkuh dan sombong, oh ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami mau meneladan kepada-Mu ya Yesus. Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan kepedulian, pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu sendiri untuk kami. Dan setiap hari Engkau memberkati kami dengan hal-hal yang baik yang Kau sediakan dari surga-Mu yang mulia untuk kami semua umat-Mu. Karena itu kami mau meneladan kepada-Mu. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat bersedekah dengan benar seperti yang Kau kehendaki. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melayakkan kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, dan kita akan bersama melakukan perjamuan kudus. Ya. Mari kita mengambil roti kita dan menghunjukkannya dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan, dan segera kita akan makan bersama? Bukankah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita bersama menunjukkan cawan anggur kita dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Mari angkat wajah dan tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu agung dan mulia. Oleh karena tubuh-Mu yang disalibkan itu, segala kutuk dosa dan maut yang harusnya ditimpakan kepada kami telah Engkau tanggung sendiri demi kami. Terima kasih untuk curahan darah-Mu yang telah tercurah di Bukit Golgota, yang mana darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kuasa darah Yesus telah memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Dan oleh kebangkitan-Mu, kami beroleh hidup yang baru, hidup dalam perjanjian Tuhan. Kami telah diizinkan, dilayakkan untuk menerima segala perjanjian Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai peserta dalam perjanjian-perjanjian Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami mau rela bersedekah, dan kami mau melakukannya seperti yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dengan segala berkat kerajaan Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Adriel Amongroko Wibowo, anak Daud Satria Oktarino, Ibu Tri Mulyani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2.
Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Untuk Ibu Mariam, untuk Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda, serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, membimbing kita dalam peribadahan kita di hari ini. Dan mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Haleluya. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sudah membimbing, menolong kami semua dalam menyelenggarakan ibadah dan pelayanan kami kepada-Mu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam berbagai macam bentuk pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah mempersembahkan kurban-kurbannya kepada-Mu, baik kurban persepuluhan, kurban syukur, kurban bagi pekerjaan renovasi, dan bagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan perekonomian mereka seperti yang Kau janjikan. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka semua. Masa depannya dibuat menjadi cerah, cemerlang dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga
pada pagi hari ini bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para Menteri, TNI Polri, dan para petugas medis. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan memberkati dengan perlindungan yang besar. Bimbingan Tuhan atas segala bentuk pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan kesehatan yang luar biasa. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan rahmat-Mu yang dahsyat. Tuhan memulihkan kehidupan kesehatan bangsa Indonesia. Tuhan memulihkan perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan memberkati cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, profesional dan pengusaha yang tergabung dalam berkat Malang Gemah Kasih. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Tuhan memberkati dengan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan membimbing langkah-langkah pengabdian pelayanan mereka bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi masyarakat Kota Malang. Jadikanlah berkat Malang Gemah Kasih menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dan institusi-institusi lainnya di kota ini, dan pakailah menjadi tauladan mulia bagi seluruh elemen di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang besar dari Bapa Surga berlimpah atas kehidupanmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup taat, setia, penuh hormat dan kasih kepada Bapa Surga. Hidup sebagai gereja Tuhan yang misioner, sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Kiranya